Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kota Linhai. King Sui dan Ye Jiange tiba di depan pintu ruang makan kekaisaran di kota Linhai. Emosi mereka tergerak sekaligus melihat tempat yang mereka kenal. Sudah bertahun-tahun, sekitar 7 tahun, dia menghabiskan 7 tahun di domain laut. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Memasuki ruangan, dia melihat si Suenwo. Setelah beberapa tahun berpisah, gadis kecil itu tampak begitu dewasa sekarang. Sosoknya yang indah dan berlekuk berpakaian lengkap dengan gaun putih salju. Dia terkejut melihat King Sui dan tersenyum sangat gembira saat dia melihat Ye Jiange. Kakak perempuan, saudara ipar. King Sui juga tersenyum, gadis kecil ini masih menempatkannya di belakang. Ye Jiange tertegun melihat Suenwo juga, dia berkata dengan heran, "Nuoer." King Sui bertanya pada Suenwo, "Apakah kalian baik-baik saja?" Kakak ipar pergi begitu lama, kupikir kamu telah melupakan kami." Air mata mengalir di wajah Suenwo saat dia mengatakan itu. Suenwo akhirnya tertawa terbahak-bahak setelah King Sui menepuk kepalanya dan menghiburnya. Dia kemudian melihat ke arah King Siu yang cantik, "Kakak perempuan, dia sangat cantik, kamu sudah punya anak." Suenwo mencubit pipi mungil King Siu. Ye Jiange senang melihat wajah familiar seperti Suenwo. Selain itu, dia akan merasa hangat untuk menyebutkan tentang King Siu. "Kakak ipar, kita semua baik-baik saja. Semua orang merindukanmu, lihat, mereka semua ada di sini." King Sui merasakannya saat Suenwo berbicara. Dia melihat wajah bahagia dari Yintong, Ling Fei, Lan Lingfeng, Zichesa, Yunyang, dan yang lainnya. Dia melangkah maju dan memeluk mereka masing-masing. Mereka semua adalah saudara yang tidak terasing sama sekali meskipun sudah lama berpisah. "Kamu akhirnya kembali." Yintong dan King Sui saling menyapa dengan pukulan di bahu sambil tersenyum. Selanjutnya, Lan Lingfeng menyapa King Sui. Ling Fei dan Zichesa melewatkan bagian pelukan, begitu pula Suenwo dan Yunyang. Tianyi juga ada di sini. Dia sekarang adalah dokter paling terampil di Imperial Cuisine Hall. Perubahannya terlihat jelas dalam beberapa tahun. Anak-anak Yunyang tumbuh besar. Gadis termuda yang sudah berusia 10 tahun merasa malu melihat King Sui. Ya, kamu tidak ingat paman lagi." King Sui menepuk gadis muda yang tampan itu sekarang. 10 tahun adalah usia yang muda, tapi dia jauh lebih besar dari gadis berusia 3 tahun itu. "Paman." Gadis kecil itu tampak lega melihat wajah King Sui dan berlari ke pelukannya dengan senang hati. Ia bisa mengingatnya meskipun ingatannya kabur di usia yang jauh lebih muda. King Sui tidak terkejut, beberapa anak berusia 3 tahun dapat memiliki kenangan dari kehidupan masa lalu mereka. Tentu saja, banyak dari mereka bahkan tidak bisa mengingat sampai usia 4 tahun. Di dunia kultivator ini, seorang anak berusia 3 tahun dapat mengingat banyak hal. King Sui banyak berbicara dengan Yaya dan memberinya banyak hadiah. Yaya belajar seni bela diri dan keterampilan pengobatan sekarang. Ditambah, dia cukup berbakat. 3 anak Yunyang lainnya, yang tertua saat ini adalah seorang dokter yang mempraktikkan beberapa seni penyembuhan. Sementara itu, putri tertua dan putra lainnya belajar seni bela diri dan sekarang menjadi pejuang level Xiantian. King Sui tidak ingin menjadikan mereka prajurit tingkat Xiantian menggunakan pil obat sejak mereka masih muda. Begitu mereka melewatkan periode terbaik mereka untuk berlatih seni bela diri dan masih tidak bisa mencapai level Xiantian, King Sui bisa membuat mereka mencapai Xiantian dengan pil. Yunyang masih seorang prajurit Xiantian saat ini dengan bantuan pil obat King Sui di masa lalu. Seperti yang diharapkan King Sui, kekuatannya tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Namun,
dia tidak menua setelah tahun-tahun ini dan tampak lebih muda dari pertemuan pertama mereka. Saat-saat bahagia membuat orang-orang bersemangat tinggi. Yun Yang bertemu dengan penyelamatnya setelah mengetahui King Sui. Dia mengalami transformasi yang mengguncang dalam hidupnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan menjalani hidupnya saat ini di masa lalu. King Sui tinggal lebih lama kali ini. Dia pasti Jiange, kata Yun Yang dengan gembira. Dia melepaskan King Sui dan menerima anak itu di tangan Yiye Jiange. Kakak perempuan, aku Jiange, King Sui sering menyebutmu, Yiye Jiange menyapa sambil tersenyum. Benar-benar abadi, lebih dari cukup untuk pantas mendapatkannya. Lelaki kecil itu sangat tampan, aku ingin tahu berapa banyak gadis yang akan memperebutkannya saat dia besar nanti. Yun Yang berkata dengan ramah. Kakak perempuan seharusnya tidak merendahkanku seperti ini, aku juga tidak terlihat seburuk itu. King Sui menjawab, tersenyum. Katakan padaku siapa yang terlihat paling buruk di sini. Yun Yang menatap King Sui sambil tersenyum. King Sui menggosok hidungnya. Faktanya, bukannya terlihat lebih jelek dari Yin Tong dan Lan Lingfeng, dia terlihat lebih baik dari mereka. Selain itu, Lan Lingfeng dan Yin Tong biasanya dikenal tampan. Penampilan King Sui cenderung ke tipe yang aneh dan mempesona. Sebenarnya, dia tidak terlalu menyukainya dan ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat. Lan Lingfeng dan Yin Tong memiliki sosok tuan sempurna dari kehidupan masa lalunya, sedangkan King Sui tidak yakin dengan tipe tubuhnya sendiri. Namun demikian, King Sui menyadari bahwa dia lebih populer di kalangan wanita, oleh karena itu, dia mungkin lebih tampan daripada Yin Tong dan Lan Lingfeng. Yin Tong dan Lan Lingfeng mengalami transformasi kekuatan bersejarah setelah beberapa tahun berpisah. Bagaimanapun, King Sui meninggalkan banyak pil obat untuk mereka sebelumnya, ditambah dengan provokasi King Sui, mereka telah mencapai hampir 10.000 Dao Force meskipun lebih lemah dari Yiye Jiange dan yang lainnya. Meskipun mereka masih jauh di belakang King Sui, mereka perlahan-lahan mengejar peningkatan besar-besaran. King Sui tidak terkejut, akan aneh jika Battle God Inheritor tidak mencapai kecepatan saat ini. Kekuatan Zichesa kira-kira 10.000 Dao Force juga. Kekuatan sebelumnya lebih kuat dari Lan Lingfeng dan Yin Tong, namun, dia sedikit lebih lemah dari mereka sekarang. King Sui melihat bakat luar biasa Zichesa sebelumnya. Dengan petualangan uniknya, itu normal untuk kesuksesannya saat ini. Sebaliknya, Ling Fei lebih lemah dengan 3.000 Dao Force-nya. Itu tidak keluar dari harapan King Sui karena 3.000 Dao Force mampu memerintah kota Linhai dan kota Kaisar. Orang-orang ini memiliki profil rendah termasuk Lan Lingfeng saat ini, dia menjadi lebih rendah hati saat dia tumbuh lebih kuat. Dia merasa konyol memikirkan yang lain di sini. Ini akan seperti orang dewasa yang bertengkar dengan sekelompok anak-anak kecil untuk permen lollipop. Itu adalah perubahan alam, kekuatan seseorang akan menentukan cakrawala. Ada beberapa yang berpikiran sempit yang musnah dalam hitungan detik juga. Sejak itu, siapapun yang tahu kekuatan hebat dari Imperial Cuisine Hall dan tidak ada pembuat onar yang datang lagi. Selain itu, Balai Masakan Kekaisaran berjuang untuk orang miskin dan membantu mereka dengan murah hati. Aula Masakan Kekaisaran hampir seperti penjaga kota Linhai sekarang. Sebuah perahu naik dengan air pasang, klan Lan mencapai status yang tak tertandingi di kota Linhai. Kota Kaisar sangat takut pada klan Lan dan Balai Masakan Kekaisaran. Tetap saja, mereka mengendur seiring berlalunya waktu karena Imperial Cuisine Hall sudah tidak bisa digunakan. Tidak apa-apa selama mereka tidak diprovokasi. King Sui cukup puas dengan peningkatan mereka. Yin Tong dan Lan Lingfeng akan menghadapi tantangan lebih lanjut dengannya nanti. Muyun Qingge, Dewa Pertempuran Menembak Matahari, Dewa Pertempuran Phoenix King, dan dirinya sendiri membuat 5 dewa-dewa pertempuran. Selain itu, King Sui mengingat Tantai Lingyan yang merupakan pewaris Raja Iblis. Yang lainnya adalah Vampiric Empress yang juga dikenal sebagai Vampiric Empress Mistress. Dia adalah nyonya permaisuri vampir asli, setingkat dengan Raja Iblis.
Dia tertekan untuk berpikir bahwa dia ingin memiliki anak. Menggelengkan kepalanya, dia berhenti berpikir dan memutuskan untuk memikirkannya nanti. Beberapa dari mereka memenuhi kursi di atas meja. Segera, meja penuh hidangan disajikan. King Sui mendapat anggur dari alam Valet Jade Immortal. Apakah sesuatu yang besar terjadi dalam tahun-tahun ini? King Sui bertanya dengan santai. Hei, kamu tidak mengatakan sesuatu benar-benar terjadi dan itu terkait dengan kita. Mata Lan Lingfeng menjadi cerah. Beritahu aku tentang itu, King Sui berkata setelah membersihkan gelasnya. Mari kita bicarakan ini dulu, ini tidak terkait erat dengan kita. Beberapa kekuatan atau suku mistis dan kuat muncul di 9 benua Star Ocean Domain. Mereka hebat dalam kekuatan. Rumor mengatakan bahwa mereka melahap beberapa kekuatan besar di 9 benua Star Ocean Domain. Selain itu, mereka membentuk aliansi dengan kekuatan kuat lainnya dan tampaknya ingin menyatukan dunia Ocean Domain yang sangat luas. Namun, 9 benua terlalu luas untuk disatukan. Itu umum untuk mengintegrasikan salah satu wilayah besarnya, tetapi tidak realistis untuk mengintegrasikan seluruh domain lautan bintang 9 benua. Tahukah kamu kekuatan mana yang ada? King Sui hanya bertanya dengan santai, tanpa benar-benar ingin tahu karena daerah itu masih terlalu jauh. Dia tidak tahu kapan dia menuju ke 9 benua Star Ocean Domain, atau apakah dia bahkan pergi. Tampaknya itu adalah spesies berkepala banyak, beberapa binatang berkepala 3, berkepala 6, ular berkepala 9, dan sesuatu seperti dewa pertempuran neraka. Aku tidak terlalu yakin. Lan Lingfeng dengan santai berkata. King Sui tercengang setelah mendengar ini. Beberapa kenangan misterius dalam kesadarannya memungkinkan dia untuk mengerti. Meskipun tidak jelas, dia agak yakin. Ada beberapa pengkhianat di antara dewa pertempuran. Di antaranya adalah dewa pertempuran neraka 6 kepala berlengan 6, yang bekerja dengan Raja Binatang Iblis dan Raja Iblis, bersama dengan ular berkepala 9. King Sui merasa lawan-lawan ini tidak bisa diremehkan. King Sui tidak akan melangkah ke 9 benua Star Ocean Domain, tetapi karena itu melibatkan Hell Battle God, dia harus melakukan perjalanan sebagai Battle God Inheritor. Setelah King Sui kembali ke akal sehatnya, Lan Lingfeng melanjutkan, Demonic Key memenuhi udara di timur laut 3 tahun lalu, tapi kami baru-baru ini menemukan bahwa dinasti Rusa Putih telah didirikan oleh Raja Iblis Rusa Putih. King Sui tidak berpikir bahwa banyak peristiwa ini telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, lalu dengan tersenyum bertanya, apakah kamu pernah ke sana? Kami melakukannya, tetapi tidak dapat melihat Raja Iblis Rusa Putih, perbedaan kekuatannya terlalu besar, kami mengandalkan kakak laki-laki hanya untuk bertahan hidup. Lan Lingfeng tertawa getir. King Sui tergelitik, karena hampir tidak bisa bertahan bahkan tanpa melihat Raja Iblis Rusa Putih. Hanya setelah menanyakan detailnya, dia tahu bahwa mereka benar-benar dipukuli oleh 2 bawahan di sebelah Raja Iblis Rusa Putih ke titik di mana mereka bahkan tidak dapat melakukan pertarungan. Untungnya rubah Yin Tong bersenang-senang dalam kemuliaan harimau memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Ini membuktikan kekuatan dinasti Rusa Putih. Namun, King Sui memutuskan untuk menunggu karena dia sedang tidak ingin pergi. Di masa depan dia akan pergi ke sana, karena misinya menyatakan bahwa dia harus pergi pada akhirnya untuk menjalin hubungan. King Sui berharap untuk bertemu lebih banyak Battle God Inheritors karena kekuatan mereka masih dianggap agak lemah, dengan hanya 4 orang yang menghitung Muyun Qingge. Bukan karena wanita lain tidak akan berpartisipasi, tetapi King Sui masih berharap kekuatan baru muncul, karena kekuatan satu orang terbatas di benua dengan skala ini. Itulah sebabnya dia tidak pernah bisa pergi selama beberapa tahun terakhir. Kakak, jangan pergi ke dinasti Rusa Putih dulu, kita bisa pergi bersama kapan-kapan. King Sui mengingatkannya. Tepatnya pikiran kita, bahkan jika kita pergi ke sana sekarang, kita hanya akan membuang hidup kita, celah kekuatan terlalu besar. Dinasti Rusa Putih telah menjadi sangat kuat tahun-tahun ini, tetapi untungnya, jarak dari sini agak jauh, tidak mungkin mereka tertarik pada wilayah kecil seperti dinasti Domain Es kami.
Kakak ipar, kamu terdengar seperti akan pergi lagi. Sue Nuo mengangkat kepalanya untuk bertanya pada King Sui. Aku dan kakakmu akan pulang, kita sudah lama tidak kembali, tapi kita harus segera kembali. King Sui tersenyum. Oh, lalu kapan kamu pergi? Kami akan tinggal di sekitar selama 3 hari, lalu pergi setelah itu. Oh, kalau begitu selama 3 hari ini kamu sebaiknya menemaniku berputar-putar. Sue Nuo dengan senang hati berkata, Anda harus berkultivasi dengan rajin selama 3 hari ini. King Sui berencana untuk membimbing kultivasi mereka, tidak ada waktu untuk pergi berbelanja. Sue Nuo menanggapi dengan lesu, tetapi dia tahu bahwa kultivasi memang paling penting. Baiklah, nak, aku akan dengan patuh mengikuti kalian untuk berbelanja ketika aku kembali, tetapi untuk saat ini, kultivasi dengan tekun, sehingga kamu dapat menangani insiden apapun. King Sui menggosok kepalanya. Sue Nuo tidak menolak, membiarkannya menggosok kepalanya. King Sui selalu memperlakukannya sebagai adik perempuan, seperti halnya King Bei. Dalam rentang 3 hari, King Sui menghabiskan waktunya untuk membimbing kultivasi mereka, memelihara konstitusi mereka dan belum lagi pil obat. Sebagian besar pil obat dibatasi oleh waktu, jadi hanya sedikit yang bisa mereka gunakan. Tentu saja, King Sui tidak mengabaikan Tianyi, memberinya manfaat yang tak terbayangkan dalam hal keterampilan medis. Dia mengajarinya teknik pengambilan nadi Soul Cirque yang digunakan oleh Yuan Shu. Hanya dengan mengajarinya teknik, Tianyi berhutang pada King Sui yang tidak bisa dia bayar, belum lagi dia telah menyelamatkan hidupnya. Selain itu, King Sui menyampaikan beberapa teknik dan resep umum untuk pembuatan makanan obat. 3 hari berlalu dalam sekejap dan King Sui pergi bersama Ye Jiange dan King Xiu tanpa mengganggu orang lain, hanya meninggalkan surat di kamarnya sebelum pergi. Benua Phoenix menari. King Sui menggunakan bendera Dewa 5 Elemen, yang sekarang bisa membawa serta 4 orang, peningkatan besar dari sebelumnya. King Sui secara langsung membawa Ye Jiange dan King Xiu ke Kabupaten Yehuang di benua Phoenix menari. Peningkatan nilai bendera Dewa 5 Elemen membawa banyak perbaikan. Bendera Dewa 5 Elemen pria kelas 5 dapat disempurnakan dengan Blood Essence 4 kali sehari. Untuk saat ini, 5 pos pemeriksaan dapat ditempatkan di peta. Jumlah pos pemeriksaan yang diizinkan dapat meningkat dengan kenaikan kelas. Pengguna dapat melakukan antar jemput antara titik-titik ini sebulan sekali. Setiap transfer hanya dapat dilakukan dengan maksimal 5 orang. Status, sudah mengenali pemiliknya. Dapat berteleportasi ke orang dengan bendera Dewa 5 Elemen wanita tanpa batasan. Terbatas untuk 2 orang yang memiliki bendera Dewa 5 Elemen. Dengan maksimal 5 orang, dia hanya bisa membawa serta 4 orang lainnya dan sudah ada 5 poin yang bisa dia atur, 1 di benua tengah, benua barat lembu, 1 di benua Phoenix menari dan 1 di benua Haohan, sementara yang ada di Gua Ilahi tidak dihitung. Ada 1 poin lagi yang bisa dia atur di lokasi manapun yang dia pilih, tetapi King Sui belum menetapkannya karena dia tidak dapat mengubah poin begitu dia mengaturnya. Dia sudah memiliki titik teleportasi yang cukup dan jika dia ingin pergi ke kota Linhai dia bisa pergi ke titik di Gua Ilahi. Adapun 5 benua yang lebih kecil, memiliki 1 titik di benua tengah sudah cukup. 5 gabungan lebih kecil dari benua Kerbau Barat. Ada 1 titik di benua Phoenix menari, dekat dengan benua naga melonjak, sementara ada 2 titik di benua Haohan, tetapi King Sui masih ragu-ragu untuk menetapkan 1 titik di benua naga melonjak. Benua Phoenix menari dan naga melonjak sangat besar dan meskipun King Sui sudah pergi ke benua Haohan, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan pernah mengunjungi 2 benua lainnya. Tidak ada yang tahu apakah kedua benua memiliki keberadaan yang kuat, karena King Sui hanya mengalami puncak gunung es ketika datang ke perairan 2 benua, karena hanya berada di sekitar ibu kota benua. Selain itu, King Sui merasa bahwa masa depan dunia 9 benua pasti akan penuh dengan komplikasi. King Sui menggertakkan giginya, sementara langsung menetapkan titik di jantung benua naga melonjak.
Dia merayap di ujung benua lain yang belum dijelajahi. Kembali ke benua Phoenix yang menari, King Sui ingin kembali ke Imperial Cuisine Hall di wilayah ini tidak peduli apapun, karena Soul Cirque ada di sana. Sudah beberapa tahun sejak mereka berpisah dan dia sangat ingin melihat bagaimana dia. Seharusnya tidak ada kecelakaan, mengingat dia meminta klan Puyang untuk mengawasinya. Berpikir tentang ini, King Sui merenungkan mengunjungi klan Puyang dan menyadari bahwa ada banyak hal yang harus dia lakukan di sini. Jiange, pertama ayo kita pergi ke Imperial Cuisine Hall. King Sui tersenyum. Ye Jiange juga menyadari bahwa aula masakan kekaisaran didirikan oleh King Sui sejak lama. Aku akan mengikutimu, Ye Jiange dengan senang berkata, karena dia tidak perlu berpikir dan khawatir di pihak King Sui. Gaya hidup yang santai dan tenang. Setelah tiba di pintu masuk, King Sui melihat seorang wanita yang membuatnya tertegun, sementara dia juga terkejut saat melihat King Sui dan dengan sedikit kejutan, dia berteriak, King Sui. Dia menggoda, dengan sosok yang bulat. Bertahun-tahun tidak menyebabkan kecantikannya memudar, wajah oval, mata berbentuk almond, dengan genit yang tak terkatakan. Pesonanya tidak setingkat dengan Ye Jiange, tetapi aura dan keakrabannya selama bertahun-tahun membuat King Sui merasa bahwa dia sangat cantik. Hanya dengan melihatnya, dia menarik napasnya. Li Klan Lian. King Sui tersenyum, bahkan kamu datang ke Imperial Cuisine Hall. King Sui tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dia terlihat hampir identik dengan gadis di hatinya, bahkan suara dan kepribadiannya mirip. Setelah tiba di dunia ini selama beberapa dekade, dia masih tidak bisa melupakan masa lalunya. Sentimen murni itu, selamat tinggal yang dia pikir sudah final, dia berharap dia perlahan melupakan semuanya. Dia tidak terlalu memikirkannya selama beberapa tahun terakhir, tetapi melihatnya membuat dorongan untuk menahan lonjakannya. Melihat mata yang indah, hidung yang lurus, dan bibir yang tebal dan seksi. Akhir-akhir ini aku merasa tidak enak badan, jadi aku datang untuk mencari kakak Li Ji. Lian dengan ringan berkata, melihat King Sui juga membuat hatinya sedikit berdebar. Dia menyadari bahwa pria ini, dengan semua wanita cantik seperti peri di sekelilingnya, berada di kelas yang sama sekali berbeda darinya. Lian cantik dan dia memiliki tempat khusus di hatinya, oleh karena itu, kecantikannya bukan lagi pertanyaan. Ye Jiange terkejut melihat ekspresi King Sui, karena wanita sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Dia tahu bahwa ekspresi King Sui sangat tidak wajar, tetapi dia tidak berkomentar. King Sui tersenyum, kalau begitu mari kita masuk bersama. Baik, King Sui kemudian berbalik, menarik Ye Jiange dan Lian ke dalam. Pada saat itu dia melihat Soul Cirque dan Li Ji berjalan keluar dengan seorang anak yang sehat dan bertampang kuat di samping mereka. Saudara laki-laki, kamu benar-benar kembali. Soul Cirque berkata dengan emosional setelah melihat King Sui. King Sui buru-buru memeluknya. Li Ji dengan hangat menyambut Ye Jiange dan Lian. Yer, panggil dia Godfather, namamu diberikan oleh ayah angkatmu. Soul Cirque menarik bocah yang kuat itu dan tertawa. Ayah angkat, ucap bocah itu menyeringai saat dia tersenyum, memperlihatkan dua gigi taring yang menggemaskan. King Sui mengulurkan tangan untuk menepuk bocah itu, dia tampak halus namun sangat kuat. King Sui mengeluarkan salah satu produk tempaannya, kapak kecil. Itu bukanlah senjata Dewa Semu, atau senjata kelas legendaris, tapi untuk anak seusianya, itu adalah senjata yang layak. King Sui dapat mendeteksi bahwa anak laki-laki ini sekuat banteng, dengan lengan yang kuat dan tulang yang kuat, baginya menggunakan palu atau kapak adalah pilihan yang baik. King Sui memberinya kapak, tetapi tidak ada kepala kapak yang tajam, sementara beratnya hanya setara dengan palu kecil. Teknik pertempuran kapak mirip dengan palu. Palu adalah yang terbaik untuk dihancurkan, sedangkan kapak adalah yang terbaik untuk dibelah. Sampai batas tertentu, kapak adalah tentang momentum yang membelah langit, sementara palu tentang menghancurkan langit dan bumi. Keduanya memaksakan senjata. Karena anak ini telah memanggilnya Godfather,
King Sui secara alami tidak akan pelit. Nak, aku akan mengajarimu teknik nanti, pelajari dengan baik dan kamu akan dapat dengan mudah mengalahkan semua orang, dan akan ada banyak gadis-gadis kecil yang pada akhirnya akan menyukaimu. King Sui, kamu merusak anak itu. Ye Jiange tertawa. Salam ibu angkat. Ibu angkat sangat cantik, seperti seorang dewi. Jangan tertipu oleh penampilannya yang kekar dan seperti harimau. Zhou Yi sangat pandai. Ye Jiange juga mengeluarkan sebotol pil obat yang dimaksudkan untuk memperkuat otot dan tulang dan memberikannya kepadanya. Kamu pembicara yang cukup manis, anak kecil. Anak ini tidak memiliki kemiripan dengan ayahnya. Li Ji dengan senang hati berkata, melihat Zhou Yi dengan cinta yang tak terbatas. Soul Cirque menyambut King Sui, Ye Jiange dan Li Yan ke kamar mereka. King Sui sangat senang kembali ke sini setelah bertahun-tahun, namun semua orang masih alami dan penuh keakraban, memungkinkan dia untuk merasakan kehangatan dari teman dekat dan saudara. Teman sejati seperti keluarga, mereka membuat orang merasakan kehangatan dan ketergantungan. Nona Yaner, di mana Anda merasa tidak enak badan? Apakah Anda ingin saya memberikan diagnosis? Soul Cirque dan istrinya sedang sibuk mempersiapkan sesuatu, jadi King Sui bertanya pada Li Yan. Tidak banyak, saya melukai meridian saya saat berlatih seni, saya telah mengganggu Tuan King. Li Yan tersenyum. Dengan batasan waktu, keduanya sudah menjadi sedikit menjauh. King Sui memeriksa denyut nadinya dan menyadari bahwa dia memang melukai meridiannya dan lukanya tidak ringan tetapi bahkan bukan tantangan bagi King Sui. Bahkan Soul Cirque bisa menyembuhkannya, karena itu hanya cedera pada meridian, bukan putusnya meridian. Tidak terlalu buruk, aku akan membantumu memperbaikinya. Saat Anda kembali, makan ini selama beberapa hari, pil ini akan memastikan meridian Anda menjadi lebih kuat dari sebelumnya. King Sui memberinya sebotol pil penguat meridian. Terima kasih, Anda telah membantu saya. Bagaimana saya harus berterima kasih? Bahkan jika aku membayarmu, sepertinya kamu tidak akan peduli. Li Yan tersenyum. Kita semua berteman, tidak perlu sopan. Kecuali jika Anda sudah melupakan persahabatan ini. King Sui merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia hanya merasa ada sesuatu yang salah. Saya selalu mengandalkan Tuan King sebagai teman. Jarum hidup dan mati King Sui berasal dari Li Clan dan telah menyelamatkannya berkali-kali. King Sui dapat mengingat keterkejutan saat bertemu dengannya untuk pertama kalinya, saat dia dengan sepenuh hati mempercayainya, menggunakan hidupnya untuk menguji jarum hidup dan mati. Perasaan dipercaya itu luar biasa dan seiring berlalunya waktu, kultivasinya mulai melonjak, tetapi jarak dengan King Sui hanya mulai melebar. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, seperti yang diingat King Sui pernah relatif dekat dengannya. King Sui tidak merenung lagi, karena memikirkannya semakin banyak hanya akan membuatnya tertekan. Dia bahkan tidak tahu pola pikir apa yang harus dimiliki seseorang tentang itu. Li Yan tidak seriang kelihatannya. Dia lebih dewasa dan bisa merasakan jarak yang sangat besar antara dirinya dan King Sui. Dan itulah penghalang status sosial. Status sosial masih sangat penting di benua, bahkan dimanapun dan dimanapun. Dia pernah bersama King Sui untuk sementara waktu dan bahkan tahu bahwa dia terlihat seperti wanita yang pernah dia cintai, tetapi tidak peduli seberapa mirip mereka, dia bukanlah wanita itu. Dia sangat berkonflik, karena dia menyadari itulah alasannya, mengapa mereka begitu dekat saat itu. Beberapa saat kemudian, jamuan makan telah disiapkan. Mereka duduk mengelilingi meja makan, sambil minum dan mengobrol. Namun, makan malam bahagia itu terganggu, karena lebih dari selusin orang bergegas masuk dari luar. Mereka mengepung halaman dalam dan sebuah suara terdengar, Soul Cirque keluar. King Sui masih memegang sumpitnya saat dia melihat Soul Cirque dengan bingung. Soul Cirque menjelaskan dengan senyum pahit, ada kekuatan yang ingin merekrut saya baru saja menunda mereka kembali 3 hari yang lalu, namun mereka sudah kembali, sungguh banyak yang tidak sabar.
King Sui mulai membungkus kepalanya dengan situasi itu. Dia tersenyum dan berkata, itu berarti keterampilan medis kakak telah meningkat lagi. Apa latar belakang mereka? King Sui mengucapkan kata-kata ini dengan santai, karena dia tidak menganggap orang-orang ini dengan serius. Dia hanya merasa aneh bagi orang-orang yang memiliki nyali untuk memangsa aula masakan kekaisaran. Rumah sakit Soul Cirque masih merupakan Imperial Cuisine Hall. Terlepas dari ketidakhadiran King Sui, ini semua masih milik Soul Cirque. Mereka datang dari kekuatan yang dikenal sebagai Heavenly Saber Manor, kekuatan yang baru naik. Aku tidak terlalu jelas tetapi mereka tampaknya sangat kuat. Soul Cirque ringan kata. Dengan kehadiran King Sui, hal-hal ini bahkan tidak layak untuk disebutkan. Karena mereka sudah datang, kakak, mari kita lihat. Ucap King Sui berdiri dan mulai berjalan keluar. Soul Cirque dan para wanita mengikuti King Sui. Soul Cirque, 3 hari sudah berlalu. Kami harap Anda sudah memikirkannya. Manor Head kami masih menunggu balasan Anda. Suara tidak sabar terdengar. King Sui dan Soul Cirque mulai berjalan keluar. King Sui melihat asal mula suara itu dari seorang pria paruh baya dengan rahang tajam, bibir tipis dan sepasang alis terangkat ke atas. Dia tampak heroik dan ramah tamah, hanya sayang alisnya yang indah hancur oleh celah matanya, membuatnya tampak dingin dan berbahaya. Tidak mengherankan bagi orang-orang untuk mencoba dan merekrut Soul Cirque, tetapi King Sui bertemu mereka hari ini terlalu kebetulan. Pencarian jiwa adalah komoditas panas, tapi tidak ada yang cukup kuat untuk menyentuhnya, mengingat perlindungan klan Puyang atas aula masakan kekaisaran. Soul Cirque tidak terburu-buru untuk menanggapi dan pria paruh baya itu melanjutkan, klan Puyang tidak dapat melindungi Anda lebih lama lagi, kami telah menahan mereka di rumah mereka sendiri. King Sui tidak bergerak, karena lawannya tidak lemah, tapi hanya itu. Mereka lebih kuat dari klan Puyang. Satu-satunya bagian yang menakutkan adalah, bagaimana jika dia tidak ada di sini, lalu apa yang akan dilakukan Soul Cirque? King Sui menoleh untuk melihat Soul Cirque yang tersenyum pahit, Li Ji dan Zhou Yi di sebelahnya. Dengan klan Puyang terikat, King Sui tahu bahwa ini sudah cukup untuk memaksa Soul Cirque untuk diam-diam tunduk. Setiap orang memiliki kelemahan mereka sendiri dan begitu orang mengetahuinya, mereka hanya bisa mengikuti orang lain dengan patuh. Namun, King Sui tidak menyalahkannya, karena hanya orang dengan kelemahan yang memiliki emosi. Hanya mereka yang benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan yang tidak memiliki kelemahan. Setara dengan mayat berjalan, jika Anda bergabung dengan kami tidak akan menganiaya Anda. Menjadi ahli pengobatan Heavenly Sabre Manor kami, jauh lebih mulia daripada menghabiskan hidup Anda di sini. Kekhawatiran lain apa yang akan Anda miliki? Pria paruh baya itu tidak mau memaksanya, seolah-olah dia memaksanya dan dia menyimpan dendam, bahkan menemukan dia untuk menyembuhkan penyakitnya di masa depan bisa membuatnya mati tanpa mengetahui apapun. Haha, pemburu telah mencapai Imperial Cuisine Hall. King Sui mulai tertawa terbahak-bahak. Awalnya, orang-orang yang baru tiba telah melihat pemuda ini, bersama dengan wanita murni dan tidak ternoda di belakangnya yang menggendong seorang anak kecil. Dia memikat semua orang, membuat mereka cemburu dan haus. King Sui telah melihat kehausan mereka dan ingin mereka membayar harga yang mahal untuk penistaan yang ceroboh seperti itu. Kau siapa? Apa yang Anda tertawakan? Pria paruh baya itu mengerutkan alisnya. Dia melihat ke arah King Sui, yang telah tiba di sini sambil mengeluarkan aura yang kuat dan ditemani oleh kecantikan seperti Dewi. Orang seperti ini pasti jauh dari kata sederhana. Saya hanya pergi selama beberapa tahun, namun Kabupaten Yehuang telah melupakan saya, ucap King Sui. Anda King Sui, pendiri Imperial Cuisine Hall. Mata pria paruh baya itu menyipit dan memancarkan kilatan tajam. Oh, kamu memang mengenalku. King Sui tersenyum. Bagus, bagus, aku hanya mencarimu, untuk berpikir kamu akan muncul tepat di depan kami. Suara pria paruh baya menjadi dingin. Mencariku. King Sui tersenyum lagi. Perbuatan yang Anda lakukan di Kabupaten Yehuang belum dilupakan.
Di sini dia kembali ke suaranya yang tenang. King Sui secara alami tidak dapat melupakan klan Ye Huang, klan Ye Lang, klan Ce, dan lainnya, tetapi dia tidak tahu hubungan apa yang mereka miliki dengan kediaman saber surgawi ini. Jadi dia bertanya, dan bagaimana dengan itu? Sepertinya Anda tidak menyadari bahwa di antara orang-orang itu, banyak di antara bawahan Heavenly Sabre Manor kami. King Sui memang dalam kegelapan. Sepertinya Heavenly Saber Manor memang memiliki latar belakang, tetapi tidak banyak mengungkapkan diri mereka di masa lalu, namun mereka mulai menoleh sekarang. Saya tidak tahu beberapa Heavenly Saber Manor, saya hanya berharap Anda tidak mengganggu teman dan keluarga saya atau saya tidak akan bersikap sopan. King Sui memandang pria itu dengan dingin. Benar-benar anak sapi yang baru lahir tanpa rasa takut. Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai orang yang hebat. Sejak aku melihatmu di sini, aku pasti akan membawamu kembali ke Heavenly Saber Manor. Soul Cirque, apakah Anda sudah memikirkannya? Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Ucap pria itu berbalik ke arah Soul Cirque. Tian Jiu, aku dan adikku pindah bersama, aku menolakmu. Soul Cirque menggelengkan kepalanya dengan ringan. Baiklah. Kita akan membawa mereka semua kembali, formasi pembantaian saber surgawi. Dengan teriakan nyaring Tian Jiu, para ahli di sekitarnya membentuk jaring pedang, yang mengelilingi King Sui dan sisanya di tengahnya. King Sui tidak bergerak, setelah dia melihat lawan bergerak serempak, terlatih dengan baik dan terkoordinasi dengan baik, dia dapat mengatakan bahwa Heavenly Saber Manor adalah kekuatan yang berspesialisasi dalam teknik formasi dan mereka memiliki beberapa pencapaian dalam hal ini, mengingat kemampuan orang-orang ini. Namun, sayang sekali mereka telah bertemu King Sui, karena menggunakan formasi di depannya seperti orang bodoh yang bertindak pintar, badut di matanya. King Sui dengan tenang menatap orang-orang di sekitarnya, sebelum dengan santai mengambil langkah maju. Dengan langkahnya, tekanan besar King Sui menyapu udara dan dia tiba di posisi yang canggung. Tampak di mata formasi, namun itu bukanlah mata formasi. Dia menginjak titik lemah formasi. King Sui berdiri di tempat itu dan melihat ke arah lawan. Dia dengan tenang melihat ke arah Tian Jiu dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, bawa semua orangmu bersamamu dan pergi. Kalian tidak cukup untuk berurusan dengan saya, hanya akan ada korban yang tidak berarti. Wajah Tian Jiu menjadi lebih dingin. Dia adalah orang yang sombong dan dia tidak akan pernah menyerah di depan seorang pemuda pada usia King Sui. Dia ingin melawannya bertahun-tahun yang lalu. Apakah kami cukup atau tidak, Anda akan mengetahuinya saat Anda mencoba. Tian Jiu tampak sedikit gila. Bangkitnya pedang surgawi. Tian Jiu berteriak. Pada saat yang sama, seluruh formasi naik seperti binatang buas prasejarah. Itu memiliki aura yang tenang, namun mengesankan. Ini membuat King Sui menggelengkan kepalanya. Sangat jelas bahwa mereka tidak dapat menemukan misteri dari posisi dia berdiri. Untuk tetap melancarkan serangan hanyalah mendekati kematian. Jika Anda menangkap ular dengan titik lemahnya, bahkan ular yang paling berbisa dan kuat pun tidak akan berdaya dan mereka bisa langsung dibunuh. Tian Jiu memimpin serangan dan seluruh formasi berubah menjadi pedang besar, mentransfer semua momentum ke Tian Jiu. Dia seperti pedang-pedang surgawi dengan momentum tajam dan tak terhentikan. King Sui akhirnya tahu bahwa Tian Jiu ini bukanlah orang bodoh. Dia tidak ingin melawannya dalam pertempuran solo dan menggunakan kekuatan gabungan dari sekutunya. King Sui tiba-tiba menginjak tanah dan gelombang besar origin Qi menyebar keluar. Hong! Langkah King Sui menetralkan ancaman formasi sabre surgawi. Akibatnya, banyak orang yang dikirim terbang keluar dari formasi, sambil menyemburkan darah ke seluruh langit. Tanpa orang-orang, aura formasi pembunuhan saber surgawi menghilang dalam sekejap. Mengisi ke arah King Sui, Tian Jiu seperti bola yang kempes. Dua dirk di tangannya bergegas menuju King Sui, tetapi usahanya mirip dengan panah di akhir penerbangannya. King Sui bergerak maju dan mengulurkan telapak tangannya. Tangan penangkap naga. King Sui langsung mencengkeram tenggorokan Tian Jiu.
King Sui tidak bisa berkata-kata saat kemungkinan kecil untuk meledak muncul. Sangat disayangkan bahwa Tian Jiu adalah orang pertama yang King Sui menggunakan tangan penangkap naga dan meledak. King Sui tidak bermaksud membunuhnya secara langsung, tetapi karakternya benar-benar sampah. Dengan kematian Tian Jiu, kepanikan melanda orang-orang di sekitarnya. Dia diperlakukan sebagai pemimpin mereka dan dipandang sebagai keturunan langsung dari Heavenly Saber Manor, namun dia dicekik sampai mati dalam satu gerakan. Kekuatan Tian Jiu jauh dari sebanding dengan King Sui. King Sui telah menahan dan tidak berharap dia akan terbunuh, tetapi dengan efek khusus yang meletus, kematian berlipat ganda secara eksponensial dan jadi dia terbunuh dengan satu jepitan. King Sui juga sedikit terkejut, tapi dia menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk mengusir orang-orang yang tersisa. Pergi, sampaikan pesan ini kepada tuan bangsawanmu. Aku akan menunggu di sini selama sehari dan dia bisa datang jika dia mau. King Sui, Tian Jiu adalah keturunan langsung dari Heavenly Sabre Manor. Masalah ini akan menjadi rumit. Soul Cirque masih dicengkeram dengan emosi, tetapi melihat kekuatan King Sui yang tak terduga, dia merasa seolah-olah seluruh Heavenly Saber Manor tidak memadai sebagai lawan untuk King Sui. Ini adalah naluri dan mengamuk dalam dirinya. King Sui tidak khawatir tentang membunuh Tian Jiu, bahkan jika dia adalah keturunan langsung dari Manor Head Heavenly Saber Manor. Dunia menghargai kekuatan di atas segalanya. Mati dalam pertempuran adalah kejadian biasa dan setelah mencapai level ini, seseorang harus siap menerima kematian. Kekuatannya saat ini memberinya keyakinan bahwa dia dapat menangani apapun yang ditawarkan Kabupaten Yehuang. The Heavenly Saber Manor tampaknya mengkhususkan diri dalam formasi, tetapi kekuatan mereka jauh dari sebanding dengan King Sui. Tentu saja, King Sui dan pertumbuhan para wanita sangat mengerikan dengan standar apapun. King Sui berencana untuk tinggal selama sehari dan dia memiliki lebih banyak alasan untuk tinggal, mengingat situasinya. Li Yan memandang King Sui, pria yang sendirian melumpuhkan ahli dari Heavenly Saber Manor. Ini adalah kekuatan mutlak dan kepercayaan yang terkait dengannya menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Dia tidak menyangkal tertarik pada pria ini, tetapi dia cerdas dan terlepas dari kesombongannya. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa mengikutinya. Pelanggan mulai membanjiri, sementara klan Puyang datang dengan Puyang King secara pribadi tiba. Puyang King sedikit bingung, karena aula masakan kekaisaran ditempatkan di bawah pengawasannya atas perintah King Sui. Jadi dia menghargai hubungan yang telah dia kembangkan dengan King Sui dan juga ikatan yang baru-baru ini dia buat dengan Soul Cirque. Ketika dia melihat King Sui, dia terkejut sebelum dia meledak dalam kegembiraan. Tuan tua telah kembali. King Sui buru-buru bangkit dan tersenyum karena dia dianggap satu generasi di bawah Puyang King. Mengingat Puyang Zhengming adalah cucu Puyang King dan akan dijodohkan dengan putra King Sui. King Sui, kamu telah kembali. Ini bagus. Orang tua ini benar-benar tidak berguna. Hais. Puyang King menghela nafas. Kekuatan Puyang King memang tidak biasa, tapi desahan panjangnya adalah bukti bahwa dia benar-benar berhadapan dengan musuh yang tangguh. Salah satu yang membuatnya tidak berdaya. Kita adalah keluarga. Jangan terlalu formal. King Sui menarik Puyang King untuk duduk. Soul Cirque juga tersenyum. Tuan tua, jika bukan karena perhatian Anda selama bertahun-tahun ini, Imperial Cuisine Hall sudah lama rata. Keluarga tidak perlu begitu sopan. Semuanya akan baik-baik saja sekarang karena King Sui telah kembali. Puyang King sangat senang. Orang-orang ini memiliki kepercayaan yang tak tergoyahkan pada King Sui, yang tidak membuatnya merasakan apapun. Tetapi yang lain merasa akhirnya ada jalan kehidupan di tengah bahaya. Jika bukan karena penampilan King Sui, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tuan tua, apa sebenarnya Heavenly Saber Manor ini? Keingintahuan King Sui terhadap Manor Sabre Surgawi ini mulai muncul. Heavenly Saber Manor terletak di pegunungan Heavenly Sabre, tenggara dari sini dan tanah yang diberkati. Ini memiliki sejarah panjang dengan lebih dari setengah anggotanya menggunakan pedang besar sebagai senjata. Di masa lalu, itu lebih tertutup,
Tetapi belakangan ini, itu mulai menjadi lebih aktif. Tidak hanya mereka merekrut ahli, tetapi bahkan alkemis dan tabib, bahkan klan Puyang saya diundang. Puyang King berpikir sambil berbicara. Apakah Heavenly Saber Manor juga hanya korban? King Sui mulai merenungkan pikiran seperti itu. Klan tertutup yang tiba-tiba beraksi. King Sui mungkin melompat ke kesimpulan, tetapi itu bukan ketidakmungkinan. Karena Heavenly Sabre Manor memiliki aturan yang jelas untuk tidak pernah mengganggu dunia fana. Ini juga alasan dugaan King Sui. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa aturan Heavenly Sabre Manor telah berubah, atau bahwa Manor Lord telah mengambil posisi melalui beberapa cara unik. Ini semua adalah tebakan dari pihak King Sui, tetapi dia yakin bahwa angin perubahan dan kekacauan akan bertiup di benua Phoenix Menari. Meskipun dia menahan pikiran seperti itu, suasana hati King Sui masih relatif santai. Orang mengatakan bahwa orang yang terampil biasanya berani. Hanya mereka yang berkuasa tidak akan takut dengan masalah seperti itu. Oleh karena itu, dia merasa dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini tanpa masalah. Memikirkan hal ini membuatnya merasa lebih rileks. Dunia ini tidak pernah damai sebelumnya. Akan ada banyak pertempuran hebat yang terjadi setiap hari dan itu bukanlah pemandangan yang langka. Di mana ada manusia, pasti ada perkelahian. Di dunia ini, tidak hanya pertempuran antar manusia, tetapi juga antara binatang iblis dan makhluk serupa. Tindakan dari Heavenly Saber Manor sebelumnya tidak datang untuk merusak mood semua orang. Mereka duduk bersama untuk mengobrol tentang kejadian langka di dunia saat mereka minum anggur. Namun, itu hanya antara King Sui, pencarian jiwa, dan Puyang King. Ye Jiange, Li Ji, dan Li Yan duduk bersama dan membicarakan beberapa topik lainnya. Tuan tua, apakah semuanya baik-baik saja di rumah? King Sui meletakkan cangkir anggurnya dan bertanya, tersenyum. Ini baik, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Puyang King sedikit penasaran. Dia tidak tahu level apa King Sui saat ini. Selama bertahun-tahun, dia juga menjadi jauh lebih kuat. Saat itu, dia telah menjadi kultivator Dewa Semu dengan bantuan King Sui. Namun, dia tahu bahwa dalam kehidupan ini, dia pada dasarnya akan berhenti di alam Dewa Semu. Puyang King tidak menyadari bahwa King Sui sekarang adalah dewa. Jika dia tahu, dia akan sangat terkejut. Tentu saja, dia juga tidak tahu seberapa kuat Ye Jiange. Keindahan ilahi ini tampak seperti orang biasa saat dia mengandung seorang anak. Faktanya, dia juga seorang dewa. Saya sudah berada di wilayah samudra bersama Jiange selama bertahun-tahun dan belum bisa pergi sejak saat itu. Saya hanya berhasil membebaskan diri saya 2 hari yang lalu dan bergegas pulang untuk melihatnya. King Sui juga merasa bahwa dia cukup beruntung, bisa menghadapi hal-hal seperti itu saat dia kembali. Dia bisa membantu memecahkan masalah mereka. King Sui tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang klannya. Faktanya, beberapa wanita di rumah juga akan dapat menangani Heavenly Sabre Manor, jika tidak ada pengaruh yang sangat menakutkan yang mendukung mereka. Kamu belum punya kesempatan untuk pulang, kan? Puyang King juga merasa sangat beruntung. Nasib baik bisa mengubah hidup seseorang dan banyak hal lainnya juga. Kami baru saja tiba. Ini bagus juga. Saya berharap bahwa pemimpin Heavenly Sabre Manor akan dapat datang pada hari itu. Jika tidak, kami akan menuju ke sana untuk melihatnya. Jika dia benar-benar orang yang sangat jahat, maka kita akan membunuhnya saja. Jika tidak, itu akan terus menjadi beban di hati kami. King Sui berkata setelah memikirkannya, karena dia tidak akan meninggalkan masalah di masa depan untuk dirinya sendiri. Dengan kematian Tian Jiu, bahkan jika kepala Heavenly Saber Manor tidak datang, orang lain akan melakukannya. Tidak masalah siapa yang akan datang. Selama mereka berani datang dan membuat masalah, saya akan membuat mereka tinggal di sini selamanya. Setelah makan, King Sui berkata kepada Li Yan, Nona Yaner, izinkan saya membantu Anda dengan pengobatan. King Sui telah berjanji padanya sebelumnya. Baik, Sister Jiange,
Aku akan pergi dulu. Lian tersenyum dan berkata pada Ye Jiange, lanjutkan. Mengobati cedera lebih penting. Ye Jiange mengangguk. King Sui menyadari bahwa dia sedikit gelisah sendirian dengan Lian. Ini harus menjadi agitasi yang tersembunyi jauh di dalam hati seseorang. Di kehidupan sebelumnya, tidak ada apa-apa di antara mereka dan mereka tidak menjadi pasangan. Mereka memiliki kehidupan mereka sendiri dan King Sui juga memiliki kesulitannya sendiri. Namun, ada perasaan yang tidak bisa dipadamkan di hatinya. Bahkan sampai sekarang, dia kadang-kadang masih memikirkannya. Terkadang, dia bahkan bertanya-tanya apakah penampilan Lian kali ini agar dia bisa menenangkan penyesalan di hatinya. Tuan, King Sui dibangunkan oleh Lian. Dia bingung oleh King Sui karena dia menatapnya dengan linglung. Dia tidak mengerti mengapa dia menatapnya dengan tatapan seperti itu. Itu adalah tatapan yang dipenuhi dengan kerinduan, penyesalan, cinta, dan sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. Kamu memikirkan dia lagi. Sepertinya aku sangat mirip dengannya. Lian tersenyum lembut dan berkata, hampir persis sama, bahkan dalam hal karakter dan suaranya. King Sui tidak menyangkal dan menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit. Kamu sangat mencintainya, Lian berkata dengan lembut. Ya, aku sangat mencintainya. Sudah beberapa dekade tapi saya masih tidak bisa melupakannya. Kami berdua bukanlah kekasih. Aku sangat menyukainya, tapi aku bahkan tidak tahu apakah dia menyukaiku. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pahit. Sampai sekarang dia bisa mengucapkan kata-kata yang telah terkubur di dalam hatinya. Dia adalah gadis pertama yang King Sui benar-benar jatuh cinta. Meskipun hubungan mereka bukan yang paling dekat, dia adalah yang paling unik dan dia akan rela menyerahkan banyak gadis demi dia. Lian tercengang. Dia merasa sulit untuk membayangkan bahwa gadis yang dia sukai adalah orang yang dia cintai bertepuk sebelah tangan. Apalagi gadis itu persis seperti dirinya. Dia meninggalkanmu, Lian berkata dengan lembut. Dia meninggalkanku selamanya. Faktanya, King Sui adalah orang yang telah pergi, dia telah pergi ke dunia lain. Namun, dia tidak bisa mengatakan ini dan hanya bisa mengatakannya seperti ini. Dia telah diberi kehidupan lain dan kenangan indah dari masa lalu adalah sesuatu yang tidak bisa dia kembalikan lagi. Apa kau memperlakukanku seperti dia? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat aku melihatmu, aku hanya akan teringat padanya. Tapi kamu adalah kamu dan aku tidak akan memperlakukan kamu seperti dia. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Jika Anda benar-benar memperlakukan saya seperti dia, saya harus bersembunyi dari Anda di masa depan. Lian tersenyum dan matanya yang berbentuk bulan sabit terlihat sangat indah. King Sui tergerak. Itu adalah perasaan yang akrab. Itu terkait dengan ingatan paling murni yang dia miliki di masa lalu. King Sui kemudian melakukan akupuntur untuk Lian. Selama perawatan akupuntur, dia melakukannya melalui pakaiannya. Saluran meridiannya yang terluka dirawat dengan sangat cepat dan berada dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya terluka. King Sui dan Lian keluar bersama. Perawatannya tidak memakan waktu lama dan ketika mereka keluar, beberapa orang lagi telah datang. Salah satunya adalah seorang gadis yang tampak sangat cantik. King Sui menebak bahwa gadis yang berusia sekitar 12 atau 13 tahun ini adalah Puyang Zhengming. Sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Gadis kecil itu sekarang berada di ketinggian dada King Sui. Anak perempuan mengalami pubertas di usia yang lebih muda dan Puyang Zhengming sekarang sudah memiliki sosok yang langsing. Ciri-cirinya yang indah membuatnya tampak sangat cerdas dan sepasang matanya yang besar seolah-olah bisa berbicara. Ada sedikit rasa dingin dalam diri mereka, tetapi mereka bersinar dengan kecerdasan, memberikan perasaan bahwa dia adalah orang yang sangat pintar. Ayo, nak, apakah kamu masih ingat Paman King Sui? Puyang King berkata pada gadis itu. Paman. Puyang Zhengming berjalan di sebelah Puyang King dan kemudian tersenyum ketika dia memanggil King Sui.
Suaranya tajam dan tindakannya anggun dan sangat tulus. Zhenming sudah sangat dewasa. Saya belum menyiapkan apapun untuk Anda. Ambil ini sebagai hadiah. Aku akan menebusnya untukmu di masa depan. King Sui menyerahkan salinan Free Spirit Steps dan Solitary Rapid Fist kepada gadis itu. Dia bisa mengetahui bakat gadis itu dan dia tidak cocok untuk mempelajari langkah hantu. Solitary Rapid Fist adalah keterampilan pelengkap yang bagus untuk langkah jiwa bebas dan di lain waktu, dia bisa melatihnya dengan pedang. Jika dia benar-benar bisa bersama dengan King Long, itu juga tidak buruk. Terima kasih Paman. Gadis itu berterima kasih padanya dengan anggun dan senyuman, memperlihatkan dua lesung pipit. Tanpa disadari, hari telah berubah gelap dan Li Clan sudah kembali. King Sui dan Ye Jiange akan tinggal, sementara mereka menunggu orang-orang dari kediaman saber surgawi datang keesokan harinya. Mereka hanya bisa kembali ke rumah setelah masalah di sini diselesaikan. Meskipun mereka masih sangat jauh dari klan King, dia masih bisa datang dengan sangat cepat jika dia menggunakan 9 langkah benua. Namun, King Sui takut sesuatu akan terjadi jika dia pergi. Bagaimanapun, dia telah membunuh Tian Jiu. Puyang King juga tetap tinggal dan bahkan membawa beberapa orang saat dia datang. Orang-orang ini juga tetap tinggal. King Sui, Puyang King, dan Soul Sirk mengobrol sambil menyeruput teh di ruang tamu. King Sui, saya mendengar berita bahwa kepala Heavenly Saber Manor tampaknya telah melampaui keberadaan seorang kultivator dewa semu. Puyang King memandang King Sui dan berkata perlahan. King Sui sekarang mengerti mengapa Puyang King mengerutkan kening selama ini. Sejak awal, King Sui tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang mengganggunya. Namun, King Sui memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri dan karenanya tidak meminta apapun. Puyang King masih sangat mengkhawatirkan King Sui. Setelah banyak memikirkannya, dia masih memutuskan untuk berbicara dengan King Sui tentang itu. Itu berarti dia kemungkinan besar adalah seorang dewa. Ekspresi King Sui tetap tenang. Dia telah bertemu cukup banyak dewa di Laut Utara. Di kedalaman benua Haohan dan di domain lautan, seseorang akan dapat melakukan kontak dengan pembudidaya kelas ilahi awal. Namun, prinsipnya tetap sama. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak akan bersentuhan dengan kelompok orang-orang ini. Pihak lain tidak akan peduli untuk melakukan interaksi apapun karena mereka berada pada level yang berbeda. Sama seperti bagaimana orang dewasa tidak akan bertengkar atau bertengkar dengan anak-anak. Hal-hal yang mereka perjuangkan berbeda dan tidak ada benturan kepentingan. Pihak lain juga tidak akan punya waktu luang untuk ini. King Sui tidak terkejut. Dia belum pernah bertemu dengan dewa di Dancing Phoenix Continent. Ada sangat sedikit kultivator dewa semu juga dan mereka semua adalah kultivator dewa semu awal. Meski sudah dibudidayakan selama bertahun-tahun, Puyang King baru mencapai dewa semu tingkat 2. Setelah mengalami satu kesengsaraan dewa semu, dia merasa akan sangat sulit baginya untuk memiliki lebih banyak terobosan. Dia menjadi dewa hanyalah kemungkinan. Dia mungkin dewa semu tingkat tinggi atau dewa semu tingkat puncak. Kemungkinan dia menjadi dewa terlalu rendah. Puyang King berkata dengan serius. Kemampuan Puyang King telah membatasi pandangannya. Baginya, dewa adalah eksistensi yang tidak bisa dia hubungi. Oleh karena itu, setelah begitu banyak tebakan, dia masih merasa bahwa lawannya adalah dewa semu puncak. Faktanya, bahkan King Sui merasa bahwa kemungkinan keilahian muncul di sini sangat rendah. Ketika King Sui kembali ke kamar, King Xiu sudah tertidur dan Ye Jiange sedang menggambar sesuatu. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya ketika King Sui masuk dan hanya berkata dengan lembut, "Kamu kembali." King Sui memberikan jawaban dan menatap Ye Jiange, yang sedang membungkuk sedikit dan menggambar ke meja panjang. Aura tak ternoda yang dia pancarkan dan ekspresinya yang terfokus terlalu memesona. King Sui melihat bahwa Ye Jiange sedang menggambarnya dan sudah dalam tahap akhir pekerjaannya. Banyak dari para wanitanya mahir dalam musik, catur, sastra, dan melukis. Tentu saja, dalam hal menggambar, mereka masih bukan tandingan King Sui.
Dia sudah melampaui level normal. Kemampuan menggambar Ye Jianghe pasti yang terbaik. Itu membuat King Sui merasa bahwa dia seharusnya telah mencapai tingkat menggambar tulang, mengeluarkan pesona langsung dari tulang. Tingkat seperti itu tidak dicapai dengan menggambar struktur tulang. Karakter yang digambar memberi perasaan bahwa mereka tidak ada di atas kertas dan sangat hidup. Sejauh mereka memiliki struktur tulang yang menopang mereka. Gambar biasa hanyalah gambar dan tidak peduli seberapa realistis gambar tersebut, mereka tetap memberikan perasaan bahwa gambar itu hanya ada di atas kertas. Hanya gambar yang memberikan perasaan bahwa karakternya hidup, akan dianggap melampaui tingkat kemahiran menggambar biasa. Ye Jianghe sedang menggambar sementara King Sui mengagumi wanitanya, menunggu sampai Ye Jianghe meletakkan kuasnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.